saya akan hadirkan obrolan tentang sebuah buku yang layak untuk Anda simak bareng-bareng. Tentunya masih ada kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini kita sudah sampai ke 77 tahun ya. Dan momen yang luar biasa, dan banyak di antara kita yang mungkin mengidolakan tokoh-tokoh, sosok-sosok yang luar biasa pada masa itu untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Salah satunya yakni salah satu pahlawan yang kecil saya, ini saya paling ingat karena sering disebut gitu ya, dan juga dengan pakaian khasnya, yakni Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, ya, atau biasa disebut Pangeran Diponegoro. Nah, saya nggak mungkin sendiri, apalagi ngobrolin tentang Pangeran Diponegoro sendiri. Saya akan hadirkan sahabat saya, Mas Nanang Fahrudin. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Iya, mungkin mic-nya bisa lebih tegak. Iya, kalau miring nggak muncul. Siap. Nah, ini gimana? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Dan hari ini kita ada sebuah buku ya pastinya ya. Iya. Nah, dan kita ada waktu 1 jam ke depan ngobrolin tentang sebuah buku yang ini bisa dibilang mengulas tentang Pangeran Diponegoro. Nah, mungkin bisa diawali nih, buku apa dan terbit kapan, mungkin silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin saya kembali ke sini membawa buku yang tidak baru sih, cuman lumayan berisi, lumayan berisi. Buku itu judulnya Sisi Lain Diponegoro. Sisi Lain Diponegoro. Ya, nah, sebenarnya kalau kita ngomong soal buku Pangeran Diponegoro itu cukup banyak. Tentu saking banyaknya itu tidak semua mampu saya baca, artinya saya punya semuanya lalu saya baca semuanya, tentu tidak. Jadi ya ini hasil pembacaan yang sangat sederhana dan mungkin sangat dangkal pada salah satu buku Sisi Lain Diponegoro. Ini dikarang oleh Peter Carey. Sebenarnya Peter Carey itu juga menulis buku yang lumayan tebal tentang Pangeran Diponegoro, yaitu Kuasa Ramalan. Jadi Kuasa Ramalan itu ada 3 jilid yang lumayan tebal. Kalau sekarang itu mungkin harganya bisa di atas 300-an ribu. Nah, buku yang saya pegang ini tidak setebal Kuasa Ramalan itu, tapi bagi saya juga punya banyak informasi yang penting tentang Pangeran Diponegoro. Apalagi pada sisi di penekanan pada buku ini adalah sisi lain. Sisi lain, artinya jarang diungkap. Ya. Atau mungkin banyak yang tidak tahu. Begitu. Jadi kalau Pangeran Diponegoro misalkan ceritanya begini, nah ini agak berbeda. Agak berbeda. Ya. Karena sudut pandang yang beda. Ya. Oke. Yang nulis siapa sih Mas itu? Peter Carey. Peter Carey. Peter Carey itu sumber dari ini mungkin kan. Jadi Peter Carey ini memang dia bisa dibilang dia spesialis meneliti Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Jadi sampai Peter Carey ini berulang tahun. Ya. Ulang tahun keberapa ya? Itu di kalau tidak salah ke-70 atau keberapa itu dihadiahi oleh buku oleh penulis-penulis. Jadi Peter Carey itu berulang tahun, lalu beberapa penulis itu membuat buku tulisan yang itu tentang apa saja, dan kebanyakan tentang Diponegoro. Karena saking cintanya Diponegoro atau saking bencinya Diponegoro waktu itu?
dia mengagumi Oh, dia mengagumi malah. Ya mungkin sebagai seorang sejarawan. Sejarawan. Ya. Jadi dia puluhan tahun itu mencari jejak-jejak Diponegoro sampai misalkan dari lahir sampai dia ya tiada. Nah, Peter Carey ini orang mana dan berkebangsaan mana gitu? Sampai cinta, apakah orang Belanda ataukah saking enggak, kalau Peter Carey itu kayaknya dia dari Australia. Australia ya. Artinya jadi memang cuman dia di Indonesia ini sudah sangat familiar ya. Ya sangat lama dia mungkin dengan sejarawan di Indonesia sudah cukup akrab. Ada beberapa misalkan yang ini dia yang saya pegang ini adalah buku cetakan kedua. Cetakan kedua. Ya, jadi yang cetakan pertama itu ada beberapa revisi kecil, lalu dia ada cerita-cerita misalkan bagaimana menemukan naskah-naskah dan lain sebagainya itu diungkap juga di buku ini. Cuman yang sebenarnya gini, buku ini menjadi sangat beda, artinya di sini hanya dituliskan sisi lain. Jadi sisi lain Diponegoro, karena yang kita tahu sumber resmi kalau misalkan kita ingin mengetahui sosok Pangeran Diponegoro itu adalah Babad Diponegoro. Babad Diponegoro itu yang ditulis oleh sang pangeran sendiri ketika diasingkan di Sulawesi, di Makassar. Makassar. Jadi sampai meninggalnya kan di sana. Jadi istilahnya? Artinya beliau pun akan menulis hal-hal yang baik lah seperti itu ya. Dan itu autobiografinya ya. Sampai misalkan kalau kita ngomong nanti ada di situ ngomong soal Sosrodilogo itu juga disinggung oleh Pangeran Diponegoro. Tapi yang menarik pada buku ini sebenarnya karena ini kajian ilmiah itu kita tidak perlu langsung menjustifikasi mana yang benar dan mana yang tidak benar, yang mana yang salah. Artinya begini, kalau Babad Diponegoro itu bercerita tentang Pulau Jawa atau sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa sampai Pangeran Diponegoro lahir sampai meninggal. Kalau meninggal enggak, kan dia autobiografi. Oh iya. Artinya sampai misalkan Perang Jawa. Perjuangan beliau. Sampai. Dan yang misalkan menjadi sorotan katakanlah begini. Atau kalau kita sederhanakan misalkan begini. Kalau mau mengetahui tentang sosok Pangeran Diponegoro itu ada 3 sumber babad. Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Yang kedua itu adalah Babad Kedung Kebu. Babad Kedung Kebu ini ditulis oleh Cokronegoro. Yang waktu itu hidupnya juga bebarengan ya? Iya. Bahkan bisa dibilang orang yang kontra gitu. Iya, dia kontra. Makanya ini sisi lain. Yang ketiga itu adalah Babad Surakarta. Maksudnya cerita tentang kerajaan Surakarta dan Jogja dan lain sebagainya, tapi di situ juga menyinggung nama Diponegoro. Karena beliau ini keturunan juga. Iya. Tapi yang bagi Peter Carey yang menarik adalah dari Babad Kedung Kebu itu, sehingga misalkan yang Babad Surakarta itu tidak begitu diulas dengan detail. Tapi yang kalau Babad Diponegoro dengan Babad Kedung Kebu ini semacam sebuah karya yang berbeda arah, kayak begitu. Artinya buku ini banyak mengulas 2 sumber itu. Banyak mengulas 2 sumber itu. Atau dominan yang mana ini? Sebenarnya nggak ada yang dominan, cuman karena ini sisi lain, otomatis yang banyak diulas itu adalah yang Kedung Kebu. Sampai misalkan Kedung Kebu itu adalah ditulis oleh Cokronegoro. Yang ketika waktu itu dibantu oleh salah satu dulu pengawalnya Diponegoro. Jadi ditulisnya itu setelah
lebih dulu Babat Diponegoro, Babat lalu Diponegoro. Kedung Cokronegoro ini juga menulis. Jadi, nah, sisi apa sih Mas yang paling beda dari buku ini dibanding cerita-cerita yang kita dapatkan? Kalau waktu kita kecil dulu itu kan Pangeran Diponegoro pakai surban, pakai baju kayak gitu, terus bawa keris, ya, pakai kuda gitu. ya. Terus wataknya yang gini-gini gitu, Sakti Mandraguna. Nah ini apa sih buku ini? Ya, kalau pertama gini, kita ngomong soal Babat Diponegoro yang ditulis oleh sang pangeran sendiri. Ya. Jadi di Babat itu sang pangeran itu memang sejak awal dia itu ingin menunjukkan dirinya itu sebagai Ratu Adil. Oh. Jadi kalau misalkan Jayabaya itu meramalkan, nah dialah orangnya. Sehingga misalkan apa yang dilakukan oleh sang Pangeran Diponegoro itu tidak bisa lepas dari untuk kalau bahasanya mengukuhkan dirinya. Mengejawantahkan. Jadi misalkan kalau ada misalkan dari Jayabaya akan begini Ratu Adil, dia mencoba untuk menunjukkan itu. Misalkan dia dekat dengan ilmu-ilmu sakti, ilmu agama. Jadi memang kisah hidupnya Diponegoro ini kan berbeda. Dia tidak ada di lingkup keraton, tapi dia di lingkungan rakyat biasa dan dunia pesantren. Jadi, nah, Diponegoro ini dalam perjalanannya kan juga banyak, misalkan dia menyepi, lalu semedi. Terus dia bermimpi ketemu dengan para wali songo. Cerita-cerita itu diungkap oleh Pangeran Diponegoro. Dan di sampul buku dan kalau di Baratayuda, karena orang Jawa itu tidak bisa lepas dengan tokoh wayang. Jadi perwujudan dari tokoh wayang. Kalau Diponegoro menyebut dirinya atau ingin menunjukkan dirinya itu sebagai Arjuna. Oh, Arjuna. Jadi di beberapa tulisan atau di beberapa gambar itu Pangeran Diponegoro ini ingin menunjukkan bahwa dia itu adalah sosok Arjuna. Termasuk gaya hidup dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi misalkan soal kesaktian. Soal meskipun ada yang bilang tidak seganteng, mungkin, tapi itu kan perdebatan, istilahnya beda. Tapi sisi menariknya misalnya begini, pada sisi lain yang di buku ini, misalkan di Babat Kedung Kebu yang ditulis oleh Cokronegoro, itu persepsi beda. Jadi Pangeran Diponegoro itu kalau oleh si Cokronegoro itu diibaratkan adalah sosok Duryudana. Oh, Kurawa berarti? Iya. Jadi kan itu beda. Jadi karena memang ini soal dia persepsi. Di posisi berseberangan gitu ya. Iya. Jadi Cokronegoro itu adalah dia yang ikut di pasukan yang pada akhirnya bisa menangkap atau mengalahkan Pangeran Diponegoro. Jadi Cokronegoro ini istilahnya dia meyakini kalau melawan Belanda itu tidak bisa secara head to head gitu. Head to head. Ada masanya. Itu keyakinan si Cokronegoro, sehingga dia lebih suka bergumul gitu ya. Istilahnya berteman, terus melihat pikiran-pikirannya orang Eropa itu dia menyukai pada sisi-sisi kemajuan. Nah itu Cokronegoro, sehingga ketika setelah dia perang Jawa, Cokronegoro ini dikasih hadiah, lalu dia menjadi oleh Belanda. Lalu dia menjadi bupati pertama Purworejo. Pada perkembangannya Purworejo itu menjadi pusat pertanian yang cukup maju karena Cokronegoro ini ahli di bidang pertanian. Terlepas dari itu, siapa sebenarnya sosok Cokronegoro? Nah ini yang menarik sebenarnya, ternyata Diponegoro dengan Cokronegoro ini adalah satu perguruan.
di pesantren Di yang pesantren. sama. Oh. Jadi di Melangi Yogyakarta, di daerah Yogyakarta itu ketika mereka sama-sama mondok gitu ya. ya istilahnya berguru Ah. pada satu orang itu, saya agak lupa namanya, kayaknya cuman dia ada di Thariqat Satariyah. Jadi Diponegoro dan Cokronegoro ini ada Ikut sama-sama di Thariqat Satariyah. Oh. Dan itu gurunya paling disegani oleh seluruh ulama-ulama pada waktu itu. Sehingga ketika di Babat Kedung Kebo itu Ya. disebutkan kalau menyebut si Diponegoro itu mesti Yayi Mas. Yayi Mas. Ya? Padahal itu kan musuh kalau di Ya, perang. ya. Tapi kalau Cokronegoro menyebut Diponegoro itu adalah Yayi Mas. Tapi Kenapa misalkan beda? Itu karena tadi yang seperti saya sampaikan, Cokronegoro itu meyakini tidak saatnya untuk berhadapan-hadapan dengan Belanda. Lalu ketika misalkan si Diponegoro menganggap dirinya seperti Arjuna, kalau si Cokronegoro menganggap itu bukan Arjuna, tapi Duryudana. Karena apa? Kalau merujuk pada misalkan di si Ratu Adil yang oleh Jayabaya, itu mereka yang akan menjadi Ratu Adil itu adalah orang yang ikhlas, disebutkan begitu. Artinya tidak ada pamrih. Ingin jadi apa gitu. Itu versinya Versi Cokronegoro ya. Cokronegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini dia tidak tulus ikhlas. Dianggap seperti itu. Dianggap seperti itu. Jadi muncul keegoisan sebagai manusiawi. Itu yang kemudian kalau dari sisi Thariqat Satariyah, dari yang diikuti oleh si Cokronegoro, itu yang mengurangi istilahnya tujuan mulianya Pangeran Diponegoro itu, sehingga yang menyebabkan kekalahan Diponegoro di Perang Jawa itu yang tahun 1825 sampai 1830. Dan kalau bicara tentang Diponegoro sendiri, waktu itu kan sempat dekat juga Mas dengan Belanda. Artinya di momen terakhirnya itu kan waktu hari raya kalau nggak salah ya, ditangkapnya. Ya. Dan jadi waktu ngopi atau makan lah kan gitu kan. Itu kalau banyak versi ya. Gini istilahnya. Jadi misalkan si pemimpinnya itu memang dia baik, analisis ya. Yeah. Tapi dia ditekan oleh pusat. Kayak gitu loh. Jadi dia harus menyelesaikan ini. Tapi secara pribadi sebenarnya sudah mulai ada misalkan negosiasi, ada perundingan, ada apa, gitu ya. tapi dia ada penekanan politik dari pemerintah pusat Hindia Belanda karena waktu dianggap itu. Sehingga harus menyelesaikan itu. Sehingga langsung ditangkap, lalu dibawa ke Batavia, lalu dibawa ke Manado, lalu ke Makassar. Itu yang tapi yang menariknya kalau karena di buku ini kalau di Cokronegoro itu menyebutkan gini, sepertinya kalau saya menangkap itu sosok-sosok yang misalkan seperti Pangeran Diponegoro, Cokronegoro itu selalu menyamakan dirinya dengan tokoh wayang Mahabharata. Kalau Cokronegoro itu meskipun tidak eksplisit ya, tapi kalau analisisnya Peter Carey itu dia menyamakan dirinya sebagai Setyaki. Jadi Setyaki itu dia ada di pihaknya Pandowo dan dia yang masih hidup sampai setelah perang Baratayuda. Nah, dia dia bukan Pandowo, tapi Setyaki. Nah, itu makanya kalau penuh simbol. Jadi kalau di buku ini menariknya itu banyak. Meskipun di sini juga diulas, misalkan perpecahan. Kenapa ada perpecahan Kiai Mojo dengan Diponegoro misalkan? Itu kan karena Diponegoro itu kan
berkeinginan dia seperti yang seperti kalau dia menyebut itu seperti Sunan Giri. Di pemerintahan juga dia sebagai kekuasaan mutlak, di agama juga punya kekuasaan. Jadi antara negara dengan agama itu dia satu orang. Jadi, nah, pengennya Kiai Mojo itu berbagi. Kayak Kiai Mojo itu juga punya kecerdasan spiritual luar biasa, ya. Cuman itu tidak disetujui oleh, artinya ada perpecahan, ada perpecahan antara Kiai Mojo dengan Pangeran Diponegoro yang akhirnya membuat Kiai Mojo berbelok arah. Ya. Dia menyerahkan diri kepada Belanda ketika tahun 1828. Jadi ketika 3 tahun berlangsung Perang Jawa, dia menyerahkan diri itu. Karena Perang Diponegoro ini bisa dibilang perang yang paling besar waktu itu. Iya. Bahkan ribuan orang yang artinya Belanda itu juga mengeluarkan banyak biaya. Iya. Jadi itu yang sangat ditakuti, sehingga misalkan bahkan kalau di buku lain ya mungkin tidak di sini. Jadi saya ada buku lain itu menyebutkan Pangeran Diponegoro itu meninggal. Jadi meninggal sampai setelah meninggal keluarganya juga tidak boleh balik ke Jawa. Saking takutnya pengaruh ini ya? Diponegoro ini untuk di keturunannya. Jadi tetap menjadi tahanan kota. Boleh keluar, boleh bersosialisasi, tapi tidak boleh balik ke Jawa. Sampai keturunannya. Nah, kalau bicara sisi lain dari buku ini lagi, Mas, apakah ada, karena kalau bicara ini histori, Diponegoro ini kan putra dari istri kedua kalau nggak salah ya, dari sang raja. Iya. Bukan penerima apa gitu loh. Bukan Garwa Patmi. Bukan Garwa. Ya, artinya dan tidak mungkin untuk mendapatkan wahyu keprabon atau apa jadi raja selanjutnya gitu loh. Enggak. Iya, istilahnya begini, tapi pada waktu itu dia juga punya potensi istilah. Karena apa? Berpeluang gitu. Di politik waktu itu kalau versinya, kalau menurut Diponegoro itu ada penurunan moral begitu loh. Ada istilahnya apa ya? Misalkan kalau di keraton itu, ini versinya Pangeran Diponegoro, dia banyak mengkritik tentang dunia keraton waktu itu. Sehingga dia memilih untuk keluar dari keraton lalu hidup dengan walaupun waktu itu sebenarnya Pangeran Diponegoro ini kan sempat ngemong sang raja gitu ya. Yang raja berikutnya itu yang saya pernah baca, bahasanya sempat jadi salah satu yang ngomong, karena raja waktu itu kan yang penerima terah berikutnya kan masih muda banget. Ya, masih kecil gitu kan. Nah, ini menarik sebenarnya, dan banyak di antara kita yang kadang lupa baca buku. Nah, ternyata ada buku yang ini ya, yang memang wajib kita baca juga, karena memang ada sudut pandang yang lain, apalagi dari sosok Cokronegoro yang tadi sempat diulas sama Mas Nanang. Beliau ini juga, saya baca beberapa catatan, Cokronegoro ini juga ahli irigasi, makanya pintar di dunia pertanian. Nah, kok bisa sampai pertal jalan gitu ya? Kan padahal satu guru satu ilmu, jangan ganggu kan gitu. Mungkin kalau sekarang itu beda jalur politik, gitu ya, beda partai. Tapi kita tidak bisa menyamakan kondisinya kondisi dulu dengan sekarang, itu mungkin sangat berbeda. Artinya tapi yang menarik begini, Pangeran Diponegoro sosoknya ini pada akhirnya akan menjadi, sampai sekarang itu menjadi simbol perlawanan. Istilahnya punya, kalau kita menyebut Pangeran Diponegoro itu sosok yang perjuangan gitu loh. Sehingga pada sisi-sisi tertentu perjuangannya untuk melawan imperialisme, melawan penjajahan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini yang menarik sebenarnya gini, ada lagi data-data. Jadi ketika
pergolakan politik di ini mungkin beda tidak ngomong soal buku ini ya, tapi ngomong soal Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini sosoknya itu menjadi inspirasi banyak pihak. Mulai katakanlah ini bisa dibaca salah satunya di majalah Historia. Jadi Diponegoro ini ketika waktu sebelum ada era PKI Sneflit, ya artinya PKI yang sebelum yang tahun 1926 itulah, yang PKI 1917-an itu juga menggunakan potret Diponegoro untuk jadi misalkan kalau ada acara gede gitu ya, untuk acara partai, nah itu ada gambar, ada potretnya Pangeran Diponegoro. Bahkan waktu itu sebagai sosok inspirasi gitu mungkin ya. Iya. Artinya semua orang menggunakan potret Diponegoro itu untuk kepentingan mereka masing-masing. Jadi disebutkan di situ pada tahun 1917. Jadi 1921 ketika ada kongres di Semarang, itu potret Diponegoro itu bersanding dengan Karl Marx, yang bapaknya komunisme, bapaknya Jadi lalu ketika ada PNI, PNI itu yang didirikan oleh Soekarno, itu juga menggunakan simbol potretnya Diponegoro. Jadi untuk sebagai semangat anti imperialisme, anti Belanda. Bahkan tidak hanya parpol atau misalkan pada kongres, saya mencatat ini pada kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1931 itu juga gambar Pangeran Diponegoro juga dibikin. Mungkin sekarang bisa kita bayangkan itu menjadi baliho. Artinya Pangeran Diponegoro bisa masuk kemana-mana gitu ya? Iya, menjadi ikon perlawanan. Ikon perlawanan. Dan cukup besar ya, artinya dampak dari Pangeran Diponegoro, apalagi waktu Perang Jawa itu. Bahkan sampai Bojonegoro dengan adanya Sosro Dilogo dan sebagainya. Iya, dan ini menarik. Terus buku itu lagi Mas, kira-kira hal apa yang sebegitu berdampak nggak kira-kira dari sudut pandang masyarakat sendiri yang telah membaca buku itu kira-kira? Artinya dulu mengagungkan luar biasa dengan sosok Diponegoro. Kalau di bidang akademik sebenarnya kalau yang setelah membaca buku ini memperkaya aja. Jadi memperkaya sudut pandang. Kalau di dunia akademik itu kan memang sangat berimbang ya. Dianjurkan untuk ada banyak sudut pandang. Jadi misalkan kita bisa membayangkan ada teori A, B, C yang kalau di dunia ilmu sosial itu sebenarnya itu berbeda dengan ilmu alam. Jadi sudut pandang satu dengan sudut pandang lain kalau ilmu alam itu bisa saling mematahkan. Tapi kalau di ilmu sosial itu biasanya tidak. Dia saling melengkapi saja. Artinya kalau setelah membaca ini kita bisa menambah mungkin Cokronegoro itu cara pikirnya begini. Tapi ketika misalkan saya mencoba untuk mengagungkan atau meneladani perjuangan misalkan cara pikir dan lain sebagainya Pangeran Diponegoro, ya artinya tetap pada menyukai gerakan-gerakan atau Pangeran Diponegoro yang ingin melakukan perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Kalau di kongresnya Muhammadiyah tadi kan di Pangeran Diponegoro di bawahnya ada tulisan Hayya 'alal Falah. Nah, kayak gitu istilahnya, ada gerakan-gerakan untuk menjadi lebih baik. Ada ini ya. Dan Pangeran Diponegoro ini potretnya juga pernah dijadikan uang. Rupiah tahun 55. Kalau tidak salah itu 100 rupiah. Jadi potret Pangeran Diponegoro yang di uang pecahan 100 itu kalau tidak salah bikinan
juru gambar namanya J. Abik. Dia orang Belanda tapi sudah lama di sini menjadi juru gambar. Kita membayangkan begini, cetak. Kalau sekarang itu kan kalau di pemerintahan itu kan ada tukang foto, ada tukang syuting, tapi kalau dulu itu tidak ada. Adanya adalah tukang gambar. Ya, nah, belum ada mereka itu tidak hanya menggambar orang atau apa, tapi untuk kebutuhan penelitian itu juga gambar. Jadi misalkan si J. Abik ini dia menggambar misalkan mungkin gampangannya ya pohon mangga plus mangganya. Jadi dia gambar detil. Itu untuk kebutuhan akademik, kebutuhan penelitian. Jadi makanya kalau dulu Raffles itu yang dari Inggris itu juga dia peneliti kan, botani. Nah, dia juga membawa juru gambar. Dia untuk menggambar misalkan mendokumentasikan. Iya, untuk mendokumentasikan. Jadi semuanya itu didokumentasikan dengan gambar tangan. Nah, J. Abik ini dia mendokumentasikan gambarnya Diponegoro ketika dia ditahan di Batavia. Konon di beberapa literatur menyebut karyanya Bik ini adalah karya yang paling paling mendekati kebenaran. Istilahnya wajahnya Diponegoro itu yaitu. Kan sekarang kan banyak misalkan yang digambar bagaimana artinya biar kelihatan ganteng dan lain sebagainya gitu. Itu yang di uang 100 itu ngambilnya di gambarnya Bik ini. Dan itu yang dianggap paling. Dan sebuah, tapi ini kira-kira waktu itu ada tujuan untuk ini nggak Mas, mempengaruhi si pembaca atau mungkin generasi berikutnya? Karena saya pernah melihat satu ulasan bagaimana foto atau gambar lah lukisan penangkapan Diponegoro gitu, dengan versi Raden Saleh sama versi Belanda gitu. Itu kan ada sempat diulas itu, cara berdirinya gimana, benar. Nah, apakah waktu itu juga sudah ada seperti itu kira-kira? Sebenarnya gini, ada satu buku, saya punya buku judulnya itu Yang Silam Yang Pedas. Jadi Indonesia dan Belanda sejak tahun 1600. Salah satunya itu adalah mengulas tentang potret Pangeran Diponegoro. Maksudnya Pangeran Diponegoro itu dipotret siapa saja, gambarnya di mana saja dan lain sebagainya. Nah, misalkan ada Raden Saleh. Raden Saleh itu kan ingin mencoba untuk yang saya lupa namanya ya, yang menangkap. Jadi yang menangkap Pangeran Diponegoro itu ketika sudah selesai perang Jawa, dia minta salah satu pelukis untuk melukis. Dan itu versi dia. Dan itu digambarkan misalkan yang tombaknya maksudnya tombak waktu penangkapan itu loh. Jadi orang Belandanya berdiri tegak, Pangeran Diponegoro lesu, layu, lalu tombak-tombaknya pasukannya itu dikumpulkan. Artinya ada takluk. Maknanya itu ketaklukan pada Belanda dan lain sebagainya. Itu kan ketika mau dibawa kereta. Nah, cuman lalu kan Raden Saleh bikin tandingan. Istilahnya dia mencoba untuk tetap membangkitkan semangat ketika, karena itu adalah bentuk istilahnya penipuan. Bukan ditangkap tapi ditipu daya kan, istilahnya diundang untuk makan untuk apa, artinya waktu gencatan senjata gitulah. Ada perundingan tapi ternyata karena waktu itu katanya sudah ada kayak hitam di atas putih bahwa nanti ada kesepakatan gitu. Dia bisa, Pangeran Diponegoro itu bisa keluar dengan bebas. Tapi ternyata tidak. Nah, Raden Saleh membuat ilustrasi lukisan yang menggambarkan dia menentang gitu ya. Iya, masih ada keberanian gitu. Pangeran Diponegoro itu tetap seorang yang sangat
berani. Berani, Ya, walaupun digambarkan kondisi. semacam itu. Makanya di buku ini kan banyak ada gambar Pangeran Diponegoro yang dibikin oleh versi Belanda, ada yang dibikin oleh Raden Saleh. Nah, ada yang dibikin oleh yang Ji Abik itu yang menyerupai, lebih dekat menyerupai wajah asli dari Pangeran Diponegoro. Yang Karena lainnya mungkin bayangan-bayangan, tapi kalau yang versinya karena Ji mungkin Abik dia ini, mungkin sempat ketemu atau gimana gitu. Ji Abik ini dia yang menemani waktu dan itu seizin oleh Diponegoro. Jadi dia tidak curi-curi pandang ya istilahnya, tapi dia menemani Pangeran Diponegoro waktu ditahan, lalu dilukis. Itu kita tidak bisa membayangkan. Jangan membayangkan misalkan sekarang terus difoto 1 menit jadi kan. Ya. Kalau dulu mungkin dia butuh beberapa hari. Ya. Jadi ketemu lagi, diamati lagi untuk sampai sedetil-detilnya. Misalkan matanya, sipitnya, terus hidungnya itu mancung atau tidak. Nah, itu sangat detil oleh fotonya itu. Ya. Nah, dari buku ini Mas, yang sisi lain mungkin yang cukup menarik yang perlu diketahui mungkin. Ya, artinya begini. Kalau kita ngomong sejarah itu pada akhirnya kita tidak bisa mutlak-mutlakan. Ya. Itu mungkin kalau mungkin bagi yang ilmu sejarah mungkin sudah terbiasa. Bahkan misalkan begini, ada yang ngomong Empu Prapanca itu bukan penulis. Misalkan kalau ada yang Belanda kan ngomong begitu, istilahnya ada seorang profesor yang mengatakan dia bukan seorang dia hanya imajinasi ketika menulis Negara Kertagama itu. Tapi ada orang yang membantah bahwa Empu Prapanca itu menulis Negara Kertagama itu juga dengan, kalau saat ini kita bisa membayangkan dengan riset. Nah, kalau dari buku ini kita bisa melihat Pangeran Diponegoro pada banyak sisi. Kita boleh misalkan membaca Cokronegoro memandang bahwa Diponegoro itu tidak ikhlas, tidak murni tujuannya mulia, tapi kita juga tidak bisa menafikan apa yang dikatakan oleh Pangeran Diponegoro di buku Baba Diponegoro yang ditulis oleh beliau. Karena Jadi, beliau juga pada akhirnya kita bisa melihat banyak sisi, banyak sisi. Cuman memang di sini tidak nyebut Sosrodilogo ya, karena memang tidak ranahnya tidak sedang membincang Sosrodilogo itu. Dan kalau misalkan ini bagi yang mencintai sejarah, ya cukup recommended sih untuk buku ini untuk dilihat bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro itu ketika terakhir waktu dia kan masih mencoba untuk terus ketika menjadi buronan itu loh. Dia masih tetap untuk kejawaannya itu tidak bisa hilang. Jadi dia ditemani oleh 2 orang Punokawan, yaitu mirip dengan ketika misalkan Arjuna juga begitu. Ya, artinya dia menyamakan dirinya dengan sosok Arjuna. Ya, dan tapi sempat ditulis nggak ya gaya kepemimpinan dari Diponegoro di situ? Artinya pakaiannya yang pakai surban, hampir mirip-mirip Turki atau apa gitu. Kan saya pernah baca juga prajurit-prajuritnya ini kan juga didesain hampir mirip gitu. Iya, benar. Jadi ya Diponegoro kan sangat mengagumi kerajaan Turki waktu itu. Jadi kayak mungkin kepangkatan. Jadi kepangkatan keprajuritan itu disamakan dengan yang di Turki. Yang di Turki. Termasuk ini ya, penentuan pasukan-pasukan batalionnya atau apa. Dulu kan yang paling terkenal kan perang soal strategi Supit Urang dan lain sebagainya. Dulu itu kan ada, ya saya udah lama juga ya soalnya nggak baca-baca tentang Diponegoro, tapi menarik juga. Iya. Dan di buku ini total berapa halaman, Mas?
Buku ini totalnya ada 277. Lumayan juga ya. Ya, cuman kan karena ini buku tentang sisi lain, lebih banyak ke babat kedung kebu. Jadi mungkin untuk sebagai tambahan di belakang-belakangnya itu juga tentang sejarah Purworejo. Sejarah Purworejo. Terus bagaimana Cokronegoro itu memimpin Purworejo pada awal-awal itu ada bab tersendiri. Kalau untuk yang babat dan lain sebagainya ada. Karena babat ini biasanya kan ditulis oleh sosok sendiri ya, maksudnya kayak Diponegoro dia akan menuliskan tentang dirinya sendiri. Atau kalau zaman sekarang apa ya mas, ngeblok atau apa ya? Kalau zaman keren sangat itu. Kalau sekarang itu autobiografi. Autobiografi. Ya, jadi dia menulis tentang sejarahnya sendiri itu autobiografi. Jadi kalau biografi kan ditulis oleh orang lain. Nah, kalau Babat Diponegoro mungkin kalau kita ini mumpung inget ya. Jadi kalau di Bojonegoro misalkan ada ndak keterkaitan antara Diponegoro? Pasti ada. Pasti ada. Karena Sosrodilogo itu, dan di kampung-kampung itu kan sosok Diponegoro itu luar biasa. Kita selalu gambarnya itu kan nempel banget. Ya. Bahkan ada tuh tembok yang digambari. Iya, pokoknya kayak kalau kita dengar Diponegoro, kalau saya mohon maaf. Kalau saya dengar Diponegoro itu pasti yang nempel karena sejak kecil itu lihat itu kan pasti naik kuda, pakai jubah, ya kan begitu kan, bawa keris kan begitu. Itu selalu karena sampai di buat begitulah, sketsel yang bukan penutup sekat itu loh, penyekat ruangan itu kan. Zaman dulu itu selalu kebanyakan itu ada gambarnya Pangeran Diponegoro. Jadi saya punya yang dua sisi itu di kaca, lalu ya itu ada Pangeran Diponegoro naik kuda hitam. Oh gitu. Jadi dia pakai jubah, lalu bawa keris. Dan itu nempel kayaknya sejak dulu ya gambar itu yang selalu ada. Karena kalau saya enggak sih, saya ingat tetangga saya kalau kebetulan ada temboknya depan rumah itu, enggak tahu sekarang masih apa enggak. Ya itu gambar Diponegoro naik kuda, lumayan besar tuh, sekitar mungkin 2 kali sekian lah. Jadi ya nempel banget itu. Dan itu kalau di logika memang masuk akal. Masuk akalnya misalnya begini. Sosrodilogo itu kan kalau di sini kan Bupati Bojonegoro yang dia punya banyak pengikut. Ya. Nah, sementara Sosrodilogo ini adalah panglimanya dari Diponegoro. Sehingga pengaruh Diponegoro ke Bojonegoro dan sekitarnya itu tentu sangat besar. Karena ada Sosrodilogo yang juga dicintai oleh rakyat. Artinya ketika perang Jawa itu masyarakat di sini kan kebanyakan ikut Sosrodilogo itu untuk berperang melawan Belanda. Yang sangat merakyat waktu itu. Iya. Infonya seperti itu. Meskipun cuma 1 tahun. Kalau di bukunya Pemkab sendiri kan disebut Bupati Rakyat. Bupati Rakyat. Artinya memang dia. Karena waktu itu ada bupati yang lain juga. Iya, karena versi Belanda ya. Jayanegara itu yang ketika perang Jawa dia menyingkir lalu Sosrodilogo menjadi bupati, dan ketika Sosrodilogo perang Jawa kalah, perang Jawa berakhir, Diponegoro ditangkap, kan perang Jawa selesai. Sosrodilogo juga menghilang. Konon dimakamkan di Madiun. Nah, ketika itu Jayanegara kembali menjadi bupati Bojonegoro. Ini menarik ini. Jadi artinya dampak dari Diponegoro luar biasa, bahkan sampai ke Bojonegoro. Bahkan muncullah nama Sosrodilogo. Mungkin di antara kita tahunya jembatan gitu. Iya, yang sekarang menjadi nama jembatan gitu. Untuk nama tempat ngopi-ngopi. Harusnya ini terbangkitkan tuh semangat kalau dengar Sosrodilogo gitu ya. Oke, dan terakhir mungkin Mas, dari buku ini apa yang perlu disampaikan lagi nih? Iya. Kalau saya sih sederhananya begini, kita itu kan selalu mencoba untuk mencari cerita-cerita masa lalu. Nah, ada banyak cerita masa lalu itu berarti harus kita pilih-pilih.
yang bagaimana cerita itu bisa menumbuhkan semangat kita untuk menjadi lebih baik. Kalau di dunia akademis misalkan untuk banyak mencari literatur itu menjadi suatu keharusan. Artinya apa? Ketika kita ada cerita Diponegoro itu begini. Lah ketika ngomong ada orang yang cerita Diponegoro tidak selalu begitu, kita bisa tersinggung, katakanlah gitu loh. Terlalu fanatik misalkan. Nah, ternyata enggak. Artinya ada sisi-sisi yang kalau di dunia keilmuan itu kan memang harus ada keseimbangan. Gitu loh. Ya banyak cerita, artinya kita banyak tahu dan kita bisa mengambil soal nanti kesimpulan kita mau saya ini akhirnya mau meneliti lagi, siapa tahu ada babat lagi misalkan nih. Iya. Selain Kedung Kebu, selain babat Diponegoro mungkin ada siapa tahu ada peneliti-peneliti lain yang lalu mengungkap sisi-sisi lainnya Diponegoro juga. Dan mungkin itu sih. Ini menarik, Mitra. Semoga di antara kita juga bisa kembali untuk mencari informasi. Siapa tahu informasi itu penting dan menginspirasi kita untuk bangkit, gitu, untuk semangat lagi seperti perjuangan Diponegoro, ataukah mungkin sosok Cokronegoro sendiri pun nggak kontra-kontra banget. Artinya beliau juga mungkin pengen juga memakmurkan masyarakat, tapi dengan cara yang mungkin lebih aman gitu, tanpa mengorbankan nyawa orang lain dan sebagainya. Iya, laki-laki itu pilihan sudut pandang sih, pilihan hidup. Kalau yang Diponegoro mengobarkan perang Jawa, yang Cokronegoro mencoba untuk melemahkan perang Jawa itu sebagai dia punya cara lain. Kan gitu. Oke. Menarik. Tapi yang pasti ini momen seperti yang Mas Iwan tadi bilang, ini momen HUT. Nah, artinya substansi perjuangan yang dilakukan oleh Diponegoro misalkan untuk melawan ketidakadilan, melawan penjajahan, itu sebenarnya yang menjadi poin pentingnya. Oke. Itu Mitra, kita sedang ngobrolin tentang satu buku. Bukunya judulnya apa, Mas? Sisi lain Diponegoro. Sisi lain Diponegoro. Mungkin bisa dicari di internet ya, di marketplace, ataukah mungkin di Bojonegoro ada yang jual? Mungkin di Togamas ada, atau di Toko Nusantara ya. Mungkin. Kita nggak jualan buku, tapi setidaknya Anda bisa cari-carilah. Khawatirnya apa ketika kita ngobrolin tentang buku, Anda mikirnya, wah Iwan jualan buku nih, Mas Anang jualan buku. Enggak. Jadi buku-buku, kebetulan saya nggak begitu banyak sih koleksi. Kalau Mas Anang, waduh. Ini nggak banyak juga. Banyak bagi saya. Berlemari-lemari saking banyaknya. Nah itu Mitra, kita ngobrolin sudah selama 1 jam, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya untuk membangun negeri, apalagi saat ini momen dimana kita merayakan HUT, hari ulang tahun, dan saat ini juga digaungkan tema yang menarik juga oleh pemerintah. Jadi kalau dulu ya kakek atau mbah kita ini kan berperang melawan penjajahan. Saat ini beda lagi, yang kita lawan ini problemnya tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Nah oleh karena itu mari kita sama-sama menguatkan ya, dengan dasar-dasar negara yang menuntun kita untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa bangsa Indonesia maju. Saya Iwan Siswoyo pamit undur, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.